Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara beriklan yang benar di aplikasi Shopee. Saya akan bagikan cara ini dan saya akan berikan juga beberapa tips cara iklan di Shopee agar teman-teman tidak boncos dan teman-teman tidak rugi ketika teman-teman beriklan di aplikasi Shopee. Nah, di sini ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan dan mungkin video ini akan saya buat berseries karena ada beberapa juga fitur iklan yang saya akan jelaskan. Kalau saya gabungkan sekaligus di video ini nanti videonya akan kepanjangan, mungkin sekitar 30 menitan. Nah, makanya saya akan buatkan video ini berseries. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk pada pembahasan fitur iklan di aplikasi Shopee. Oke guys, di sini saya sudah berada di dalam website Shopee-nya dan pada kesempatan video kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan tentang cara beriklan di aplikasi Shopee. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya menggunakan akun lama saya dan di sini lumayan juga untuk penjualannya. Di akun utama saya tidak saya gunakan karena lagi 11-11 lagi rame banget dan saya membuatkan tutorial di sini untuk cara iklannya menggunakan akun lama saya. Dan untuk tingkat pembatalannya di sini juga tinggi banget karena untuk toko ini sudah tidak keurus dan saya udah nggak ngurus lagi. Pokoknya untuk toko ini cuma buat tutorial doang lah. Nah, untuk cara iklannya itu gampang banget. Nah, untuk cara iklannya pertama-tama teman-teman bisa klik buat iklan di sini, buat iklan baru. Untuk iklan di Shopee ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan pencarian dan yang kedua iklan produk serupa. Untuk iklan pencarian nanti akan muncul di sini teman-teman. Misalkan di halaman searching ini, teman-teman bisa ketik apapun yang teman-teman cari. Misalkan di sini rak dinding, kita cari. Nah, ini namanya iklan kata kunci. Semua produk-produk yang muncul di sini yaitu diiklankan berdasarkan kata kunci. Nah, kalau produk yang diiklankan di bagian bawah pojok kanan, di sini ada tulisan iklan, teman-teman bisa lihat sendiri, dan ada juga yang tidak tulisannya iklan. Kalau yang tidak ada tulisannya iklan berarti itu produk rekomendasi. Pokoknya untuk produk-produk yang muncul di sini yang ada tulisannya iklan ini adalah iklan kata kunci. Nah, jadi seperti itu. Untuk iklan produk serupa nanti akan muncul di bagian sini teman-teman. Ini kan teman-teman udah masuk pada halaman salah satu produknya. Nanti akan muncul di sini. Kita scroll, nah ini ada produk serupa, jadi ini adalah iklan produk serupa. Nanti teman-teman untuk produknya akan muncul di bagian sini. Nah, ini ada beberapa juga produk saya, produk saya, produk saya, produk saya, dan ada banyak banget untuk produknya. Nah, jadi seperti itu untuk tampilan dari iklan pencarian dan iklan produk serupa. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang iklan pencarian dan saya tidak akan menjelaskan iklan produk serupa. Mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Pada kesempatan video kali ini saya akan lebih spesifik dan lebih detail mengenai iklan pencarian. Jadi kita pilih yang iklan pencarian. Kemudian setelah teman-teman berada di halaman iklannya, teman-teman bisa tambahkan untuk produk yang ingin teman-teman iklankan. Misalkan di sini saya pilih produk yang ini aja nih. Kita pilih, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, ini ada pilih otomatis. Di sini teman-teman nonaktifkan aja karena kalau kita klik pilih otomatis nanti harganya akan direkomendasikan oleh aplikasi Shopee. Dalam kata lain nanti harganya itu akan diaturin oleh aplikasi Shopee-nya, yang pasti harganya akan lebih mahal dan kemungkinan teman-teman boncos akan semakin tinggi. Makanya saya sarankan di sini teman-teman nonaktifkan untuk pilihan iklan otomatisnya. Kemudian kalau sudah di sini teman-teman klik tambah rekomendasi kata kunci. Teman-teman klik, nanti ada kata kuncinya di sini. Ini kita hapus dulu untuk kata kuncinya. Kita pilih semuanya, kemudian kita hapus massal. Oke, sip. Kalau udah teman-teman klik tambah kata pencarian.
Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang direkomendasikan dan nanti kita akan mulai mencari kata kuncinya. Sebelum kita mencari kata kuncinya, saya akan jelaskan beberapa hal dan saya akan jelaskan dasar-dasar terlebih dahulu mengenai iklan kata kunci di aplikasi Shopee ini. Untuk kata pencarian ini jadi adalah kata yang akan muncul di halaman pencarian. Teman-teman bisa bebas untuk pemilihan kata kuncinya. Kalau teman-teman pilih meja lipat dinding, berarti di sini calon pembelinya harus ketik rak meja dinding, rak lipat dinding untuk menemukan produk teman-teman. Jadi sesuai yang teman-teman pilih, produk teman-teman akan muncul sesuai kata kunci pencarian yang teman-teman pilih. Kualitas pencariannya di sini juga sudah diprediksi oleh aplikasi Shopee. Di sini juga ada volume pencariannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Volume pencarian itu jumlah pencarian yang dilakukan pengguna berbeda dalam 30 hari terakhir. Ada harga rekomendasi juga dari Shopee. Jadi untuk harga rekomendasi ini nanti produk teman-teman akan lebih dipromosikan oleh aplikasi Shopee jika teman-teman mengikuti harga rekomendasinya ini. Ini kan ada harga rekomendasi dari aplikasi Shopee dan yang pasti untuk setiap kata kunci harga rekomendasinya itu berbeda-beda dan tentunya lebih mahal ketika kalian memilihkan kata kunci sesuai harga rekomendasinya. Untuk pengertian harga rekomendasi sendiri di sini adalah harga yang disarankan agar peluang produk Anda untuk berada di peringkat tinggi meningkat. Jadi di sini ketika teman-teman memilih harga rekomendasi dari aplikasi Shopee, kemungkinan besar nanti produk teman-teman akan muncul di halaman pertama aplikasi Shopee. Nah, ini ada halamannya. Ada halaman 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti produk teman-teman akan diprioritaskan. Kemungkinan besar nanti produk teman-teman akan muncul di halaman pertama di bagian atas atau bawah. Kalau enggak nanti di halaman 2. Nah, jadi seperti itu untuk sedikit pembahasannya. Kemudian selanjutnya saya akan berikan juga sedikit informasi mengenai tipe pencocokan atau iklan kata kunci secara spesifik ataupun luas. Nah, ini ada penjelasan sedikit mengenai iklannya. Jadi iklan kata kunci luas ini ketika teman-teman memilih sebuah kata kunci dengan iklan kata kunci luas, misalkan di sini misalkan saya ingin pilih kata kunci rak, kita ketik dan kita cari. Nah, misalkan di sini kita tambahkan ini kan kata kuncinya rak. Kalau saya pilih luas seperti ini, berarti untuk kata kunci apa saja yang ada raknya itu produk saya akan muncul. Misalkan di sini kita akan ketik rak tempel. Nah, secara otomatis untuk kata kunci ini masih relevan dan nanti produk saya akan muncul di halaman ini. Pokoknya apapun yang pembeli cari dan ada kata raknya itu, nanti produk kita akan muncul di halaman pencarian. Jadi seperti itu untuk tipe pencocokan secara luas. Kalau spesifik ini untuk tipe pencariannya, misalkan kalau ada pembeli di sini ketik rak doang, misalkan ada pembeli yang ketik rak doang, secara otomatis nanti produk kita akan muncul. Dan kalau ada pembeli yang tidak ketik rak atau berkaitan dengan rak, misalkan di sini ada pembeli yang ketik rak dinding tempel, itu tidak akan muncul untuk produk kita. Produk kita akan muncul ketika calon pembeli mengetikkan kata kunci rak doang. Untuk kata kunci selanjutnya itu tidak akan masuk. Pokoknya di sini untuk kata kunci yang masuk rak doang, itu aja. Dan menurut saya untuk yang bagus ini yang spesifik, karena yang spesifik ini untuk kata kuncinya lebih tertarget dan target market kita lebih tepat, dan pastinya untuk kemungkinan boncos juga akan semakin kecil. Kalau teman-teman ingin pakai yang luas juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang pemula, teman-teman bisa coba aja. Setiap toko biasanya itu berbeda-beda dalam memilihnya, tetapi saya pribadi setiap toko saya pilih yang spesifik karena yang spesifik ini menurut saya lebih efektif aja dan lebih cocok aja dengan toko saya. Nah, jadi seperti itu untuk sedikit pembahasan mengenai iklan kata kunci. Selanjutnya kita akan mulai mencari kata kuncinya. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai kata kunci. Jadi untuk kata kunci itu yang bagus ada 4 kata. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan di sini saya ketik kata rak, dinding, tempel, minimalis. Kita cari untuk kata kunci tersebut. Nah, ini ada 4 kata, teman-teman bisa lihat. Kata pertama adalah rak,
kata kedua adalah dinding, kata ketiga adalah tempel, kata keempat adalah minimalis. Menurut rekomendasi Shopee, saya udah baca beberapa artikel dari aplikasi Shopee. Untuk kata kunci yang bagus itu adalah maksimal 4 kata. Seperti ini teman-teman. Ini kan 4 kata. Rak, dinding, tempel, minimalis. Dan saya sudah coba juga untuk kata kunci yang direkomendasikan oleh Shopee, yaitu maksimal 4 kata. Itu ampuh banget dan akhirnya event 11-11 saya jadi pecah dan banyak banget yang order. Sampai di sini saya membuat video pakai akun dropship saya yang udah lama banget, karena notifnya itu banyak banget dan PC saya nanti malah nge-lag dan tutorialnya malah jelek nanti. Makanya saya akan buatkan video ini melalui toko saya yang dropship ini. Jadi seperti itu, dan minimal itu untuk kata kuncinya teman-teman bisa pilih aja 2 kata kunci. Misalkan seperti ini teman-teman. Ini kan 2 kata, rak, dinding. Ini 2 kata nih. Kata pertama itu adalah rak, kata kedua itu adalah dinding. Jadi teman-teman bisa pilih untuk kata kunci maksimal itu 4 kata dan minimal itu 2 kata. Nah, jadi seperti itu untuk sedikit tips dari saya, dan ada juga nanti seleksi-seleksi yang akan saya jelaskan mengenai pemilihan kata kunci. Misalkan di sini saya akan cari untuk kata kunci rak, dinding, minimalis. Kita cari aja. Oke, sip di sini. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan untuk kata pencariannya, maksimal itu 4 kata dan minimal 2 kata. Selanjutnya saya akan bahas mengenai volume pencarian. Untuk volume pencarian yang bagus itu sekitar 50.000 untuk maksimalnya, dan minimum sekitar 500 kalau tidak salah. Pokoknya teman-teman bisa ikuti. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini meja lipat dinding. Untuk kata pencariannya di sini masih 3 kata. Yang pertama kata meja, yang kedua kata lipat, dan yang ketiga kata dinding. Di sini kita bisa tambahkan. Ini juga masih bagus. Masih satu kriteria untuk kata pencariannya. Di sini ada 2 kata dan volume pencariannya 5.000. Kita tambahkan. Ini sudah tidak cocok karena volume pencariannya di atas 50.000. Ini tidak boleh. Meja dinding kita bisa masukkan. Rak minimalis kita bisa masukkan. Di sini teman-teman BTW juga bisa scroll untuk mencari kata kuncinya. Meja tulis minimalis. Di sini untuk meja tulis minimalis ini tidak saya masukkan karena untuk meja yang saya jual atau rak yang saya jual tidak cocok untuk menulis ataupun menulis buku catatan atau apapun itu tidak cocok. Untuk rak yang saya jual itu buat pajangan aja, jadi ini tidak relevan, dan teman-teman bisa usahakan juga pilih kata kunci yang masih relevan dengan produk yang teman-teman jual. Ini furnitur minimalis masih nyambung karena produk yang saya jual tidak memakan tempat dan minimalis. Meja minimalis murah. Oke, sip. Meja tulis ini kurang cocok juga. Kita pilih meja gantung dinding. Meja saya atau rak saya juga digantung di dinding, jadi ini masih cocok. Meja rakit minimalis, oke, nyambung. Rak dinding mini ini tidak cocok. Untuk kata pencariannya di sini ada 3 dan volume pencariannya di sini hanya 200, jadi tidak kita masukkan. Kita lanjut ke sini, meja tulis anak. Di sini juga masih bisa. Untuk anak atau untuk orang dewasa juga bisa untuk produk saya. Meja rias dinding minimalis. Nah, ini 4 kata, 1, 2, 3, 4, dan volume pencariannya masih di atas 500. Kita masukkan furnitur. Nah, ini tidak cocok teman-teman karena di sini untuk kata kuncinya hanya memiliki 1 kata aja. Minimum itu 2 kata dan maksimum itu 4 kata. Jadi di sini walaupun volume pencariannya sudah cocok, tetapi kata pencariannya ini atau kata kunci tidak cocok. Jadi tidak kita masukkan. Lemari dinding minimalis. Ini juga tidak cocok karena saya menjual rak atau meja. Di sini tidak cocok. Furnitur dinding minimalis. Oke. Rak dinding minimalis, rak gantung. Ini tidak cocok. Ada 5 kata. Kita cari lagi, rak dinding minimalis murah. 300, ini nggak cocok juga. Meja tulis kantor, meja belajar gantung dinding. Oke, di sini kayaknya udah habis. Kita cari lagi. Di sini kita cari rak tembok. Kita cari sip. Papan meja dinding. Ini juga belum cocok karena volume pencariannya masih dikit. Tembok
belum cocok juga. Kita scroll ke atas, rak tembok. Nah ini cocok nih, meja tempel dinding, ini juga cocok. Nah jadi seperti itu teman-teman, bisa langsung aja cari kata kuncinya dan teman-teman bisa praktek untuk materi ini. Nah saya contohkan aja dengan 15 kata kunci ini. Kalau saya cari kebanyakan nanti videonya akan terlalu lama, dan saya akan pilih 15 kata kunci aja agar videonya ini singkat. Nah, di sini juga ada harganya. Ini ada harga rekomendasi dari Shopee, ada berbagai macam seperti 5.417. Ini harga rekomendasi Shopee nih. Teman-teman juga bisa ubah sesuai kemauan teman-teman. Misalkan di sini saya akan ubah sekitar 150. Oh, di sini minimal biaya per klik yang diperbolehkan adalah 200. Berarti kita pilih aja 200 untuk minimumnya. Jadi yang paling murah itu 200 dan yang paling mahal itu coba kita cek yang paling mahal. Nah, di sini biaya per klik tidak boleh melebihi 12.000. Jadi, teman-teman perlu ingat untuk biaya klik yang paling mahal itu satu klik sekitar 12.000 dan untuk minimalnya itu sekitar 200 perak. Teman-teman bisa isi sesuka hati teman-teman. Biasanya saya kalau buat toko awal atau toko utama, biasanya saya akan utak-atik untuk harganya ini. Untuk produk saya itu cocok di harga berapa sih? Di sini teman-teman perlu utak-atik juga untuk harganya dan juga kata kuncinya. Pokoknya teman-teman bisa utak-atik untuk semuanya dan teman-teman bisa temukan untuk kata kunci dan harga yang lebih cocok dengan produk yang teman-teman jual atau toko teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan ubah dulu untuk harganya ke 200 perak. Saya akan contohkan aja di sini. Harganya itu 200 perak semua agar saya lebih mudah menjelaskannya. Untuk strategi iklan yang lebih ampuh atau cara mencari kata kunci yang lebih ampuh, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas karena saya sudah jelaskan lebih lengkap mengenai cara mencari kata kunci. Untuk video ini saya khususkan tutorial cara pasang iklan atau beriklan di website atau di aplikasi Shopee. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari kata kunci yang winning atau kata kunci yang bagus untuk produk yang teman-teman jual, teman-teman bisa tonton videonya tadi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini teman-teman klik konfirmasi dan tambah kata pencarian. Nah, ini udah semua nih, udah kita ubah untuk harganya. Kalau sudah, silahkan teman-teman klik aktifkan iklan. Secara otomatis nanti iklan teman-teman akan aktif, dan secara otomatis juga nanti produk teman-teman akan dipromosikan dan dipasarkan oleh aplikasi Shopee ini. Nah, jadi gampang banget kan untuk cara pasang iklannya. Teman-teman bisa coba sendiri, dan iklan marketplace lainnya saya sudah pernah coba seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Untuk Lazada saya belum pernah coba dan saya belum masuk ke Lazada. Nanti saya share kembali jika saya sudah bermain aplikasi Lazada. Nah, jadi seperti itu. Saya pernah paling tinggi sekitar puluhan juta dalam omset di marketplace. Saya cuma iklan sekitar berapa waktu itu ya? 500.000. Dapatnya itu sekitar 25 juta, dan itu full dropship. Saya tidak megang barang, saya tidak packing barang, saya tidak nyetok barang, dan itu dropship. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kalau teman-teman sudah atur untuk semuanya, teman-teman tinggal klik aja aktifkan iklan, dan secara otomatis untuk produk teman-teman akan dipasarkan oleh aplikasi Shopee-nya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, silahkan teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman masih bingung dengan caranya, silahkan teman-teman juga bisa ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Teman-teman silahkan coba dan teman-teman silahkan praktek. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa.